Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Dwi Fatima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai soalan nomor 2 tentang permasalahan motivasi kinerja pada UAS manajemen. Dalam ceritanya, itu sebuah toko retail memiliki 12 karyawan dengan sistem kinerja shift. Dalam beberapa bulan terakhir, tingkat keterlambatan meningkat dan beberapa karyawan terlihat kurang bersemangat saat bekerja. Jadi, pemilik toko merasa sudah memberikan gaji yang cukup, tetapi karyawan tetap menunjukkan penurunan semangat kerja. Setelah dilakukan diskusi yang lebih dalam lagi, diketahui bahwa karyawan ini merasa jarang diapresiasi dan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat pada manajemen. Jadi pertanyaan dalam kasus ini, berdasarkan kasus tadi, faktor apa sih yang membuat rendahnya motivasi kerja karyawan, dan jelaskan dampak rendahnya motivasi terhadap perusahaan, terus strategi apa yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Akan saya jelaskan. Baik, berdasarkan dari kasus yang tadi, rendahnya motivasi kerja karyawan itu disebabkan oleh beberapa faktor ini. Yang pertama yaitu kurangnya apresiasi atau penghargaan dari manajemen. Karyawan merasa usaha dan kerjanya selama mereka bekerja itu kurang dihargai, walaupun gaji yang mereka inginkan itu sudah diadakan atau sudah dianggap cukup. Karyawan juga membutuhkan pengakuan atas hasil kerja yang selama ini mereka lakukan, seperti pujian, penghargaan, atau achievement dari apa yang mereka sudah hasilkan. Contoh simpelnya yaitu bisa jadi juga ucapan terima kasih. Jika apresiasi tidak diberikan, karyawan dapat merasa kinerjanya selama ini kurang bernilai atau kurang berharga, sehingga semangat kinerja mereka tuh menurun. Terus juga yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu tidak adanya kesempatan menyampaikan pendapat tadi. Karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan tindakan tersebut, atau komunikasi dalam suatu usaha itu kurang lancar, atau pengambilan keputusan di tempat kinerja itu kurang tepat. Dia tidak dapat melibatkan dirinya dalam komunikasi tersebut dikarenakan kurang adanya kesempatan. Akibatnya mereka merasa kurang diperhatikan dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan manajemen tersebut. Hal ini dapat membuat karyawan menjadi kurang peduli terhadap pekerjaannya, kurang memiliki sifat kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya, yaitu lingkungan kinerja yang kurang mendukung motivasi tersebut. Sistem kinerja yang shift seperti itu dapat menyebabkan kelelahan fisik, mental, apabila tidak diimbangi dengan suasana kinerja yang mendukung, nyaman, hubungan kerja yang baik, sosial yang baik. Jika kondisi kerja merasa monoton dan penuh tekanan, nggak adanya refreshing atau seperti outbound, itu menyebabkan mereka mudah untuk lelah atau berkurangnya tingkat motivasi tersebut. Terus selanjutnya yaitu faktor selanjutnya kurangnya perhatian terhadap kebutuhan psikologis karyawan. Selain kebutuhan materi berupa uang tadi, berupa gaji tadi, karyawan juga memiliki kebutuhan sosial dan emosional seperti ingin dihargai, didengar, dan dianggap penting dalam perusahaan tersebut. Ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka motivasi untuk tetap berada di perusahaan tersebut dan tetap untuk bekerja di perusahaan tersebut memberikan kinerja yang maksimal, dia nggak akan termotivasi dan tergerak untuk lebih maju lagi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai rendahnya motivasi kerja dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi perubahan perusahaan tersebut. Yang pertama itu berupa meningkatnya tingkat keterlambatan atau kedisiplinan dalam kinerja, itu dapat menurun. Karyawan menjadi kurang bertanggung jawab atas apa hal yang sebenarnya harus dia lakukan atau dia tingkatkan atau dia pertahankan, itu dapat menurun. Terus juga produktivitas kerja menurun. Semangat kerja yang rendah membuat karyawan bekerja kurang maksimal hingga hasil kerja mereka menurun atau tidak semangatnya tadi. Selanjutnya, pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang baik karena kurang merasa dilibatkan tadi dalam setiap prosesnya. Jadi karyawan tersebut tidak memiliki kepemilikan dalam pekerjaan tersebut atau perusahaan tersebut, untuk dia tuh berusaha membuat nama baik perusahaan tersebut tuh tetap dipandang baik oleh konsumen atau pelanggan. Terus menurunnya kerjasama tim. Karyawan yang tidak termotivasi cenderung kurang aktif bekerja dalam organisasi, juga kurang aktif dalam komunikasi sesama karyawan, kurang aktif dalam sosial.
sehingga suasana di lingkungan karyawan tersebut kurang mendukung dia untuk berkembang. Terus itu juga menurunnya keuntungan perusahaan. Jika produktivitas dan pelayanan menurun, penjualan juga dapat berkurang sehingga berdampak kepada keuntungan yang didapat dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu meningkatnya kemungkinan turnover karyawan atau berpindahnya karyawan atau berkurangnya karyawan. Karena karyawan merasa tidak nyaman atau tidak dihargai dalam proses memilih untuk keputusan dalam perusahaan tersebut, mereka memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan lebih memilih untuk terlibat di perusahaan lain karena kurangnya dihargai dalam perusahaan ini. Selanjutnya yaitu strategi yang kita gunakan atau manajer gunakan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karena beberapa strategi ini mungkin dapat berguna untuk manajer dalam mengalokasikan hal-hal atau masalah kasus seperti ini. Yang pertama yaitu memberikan apresiasi dan penghargaan tadi. Seperti di awal, manajer dapat memberikan seperti pujian atau sertifikat sepertinya, atau bonus, atau penghargaan karyawan terbaik, atau bentuk penghargaan lainnya kepada karyawan yang bekerja dengan baik agar mereka itu merasa dihargai dan hal yang mereka beri itu berharga, berupa dan menghasilkan keuntungan juga buat mereka biar lebih semangat lagi. Terus meningkatkan komunikasi dengan karyawan lainnya. Manajer perlu membuka kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, saran, atau kritik yang menurut mereka kurang pas dalam proses selama mereka bekerja tersebut, keluhan atau lain sebagainya, sehingga karyawan merasa didengar, diperhatikan, dan dipenuhi emosionalnya. Bukan hanya kebutuhan gaji aja. Terus itu juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, suasana kerja yang positif, nyaman, hubungan kinerja yang baik, kekeluargaan, serta jadwal kerja shift yang adil dapat membantu meningkatkan semangat kerja karyawan karena mereka merasa dihargain dan merasa perusahaan ini tuh manusiawi gitu, nyaman seperti kekeluargaan tadi. Selanjutnya itu memberikan motivasi dan dukungan kerja. Manajer sebaiknya memberikan arahan, semangat, dan dukungan kepada karyawan agar mereka merasa lebih dihargai dan lebih merasa terlibat dalam perusahaan tersebut. Ide yang perlu mereka salurkan terhadap perusahaan tersebut. Kurang dan lebihnya sih menurut saya segitu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, motivasi kerja tidak hanya dipengaruhi oleh gaji,